melihat keluh kesah masyarakat soal air yang memang menjadi dasar pokok kebutuhan, bukan kebutuhan untuk mandi, makan, itu masih nomor sekian. Air itu dasar kebutuhan untuk hidup. Tidak ada air, manusia tidak hidup. Kalau bermancing dengan tak mungkin bisa hidup. Karena di tubuh kita 70% cairan Pak Dokter. Itu yang paham, itu yang keahlian. itu ya, samping kanan itu paham. Itu adalah unsurnya dari air. Nah, sementara di masyarakat Karanganyar ini airnya sedang terkendala. Nah, saat ini kita datang mungkin ke Wapas Karanganyar juga. Oh iya, masuk ke mata tadi. Sebagian air mata masuk ke mata. Jadi kita datang saat ini bismillah melangkah untuk mendapatkan solusi. Namanya solusi diharapkan tidak bukan perbaikan yang minggu depan, bulan depan. Itu saya rasa bukan solusi, justru bumerang. Yang namanya solusi adalah solusi saat ini yang bisa dijadikan solusi itu apa? Kalau memang ada kendala dengan kerusakan, ya tentu kan perbaikan. Ya ayo perbaiki. Mungkin dari instansi berwenang di sini langsung bisa melaksanakan itu. Nah, tetapi ketika solusi itu tidak ada, kami kan mau ke siapa lagi ketika yang berwenang sudah tidak ada. Sehingga sangat besar harapan kita datang ke sini, solusi itu ada dan menjadi jalan keluar yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan demikian. Kita ini bawa materi Bapak. Maksud dan tujuannya, ketika memang di sini tidak tersolusikan, siapa yang bertanggung jawab? Solusi itu tidak harus semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ketika tidak terlaksana, pertanggungjawabannya ya maaf, kami bahasakan ya masih banyak yang lain bisa menggantikan, mungkin bisa mundur. Itu yang bisa kami sampaikan secara singkat padat. Mudah-mudahan bisa dimengerti maksud dan tujuan kami, tapi semuanya kami kemas dengan baik. Tidak ada maksud untuk arogan, tidak ada maksud untuk berkata-kata kasar, apalagi sekarang momentumnya adalah bulan Ramadan. Tetapi kenapa kalau kami maksudnya baik menyatakan ketika tidak mampu mesti ada pertanggungjawaban untuk mengundurkan diri, itu bukan tidak baik. Itu justru sebagai pertanggungjawaban yang harus ditunjukkan, karena betul, itu demi masyarakat dan demi kebaikan semuanya. Itu saja, kami tidak panjang-panjang mewakili dari sahabat-sahabat rekan semuanya. Nanti mungkin sebelum dari PDAM sendiri memberikan tanggapan, respon, izinkan untuk tambahan penyampaian yang lebih dasar, lebih konkret dari saudara saya Mas Irul. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nurul, Pak Nurul Hidayat, yang sering WA, yang sering memberikan semua keluh kesah yang ada di Karanganyar, pinggir Wapas. Saya mewakili. Gini Pak Dirut, kalau tidak ada solusi, mungkin bisakah solusi ini dijalankan untuk buka tutup? Satu. Kedua, dari mana trouble-nya ini air? Mungkin dari pekerjaan, atau dari proyeknya, atau dari mesinnya. Kalau memang dari proyeknya, berapa hari jangka proyek itu? Kan gitu Pak. Dan apa kekurangannya? Mungkin katanya Pak Dirut kemarin WA dengan saya 45 kWh Mas. Kecil Pak. Yang besar itu bisa mungkin 90 kWh. Karena saya bilang seperti ini Pak, karena saya rekanan PDAM di Sulawesi Utara. Kebetulan saya juga dapat proyek juga di Jakarta, DKI, se-DKI, pengadaan pipa se-DKI, dan fisiknya betul. Di PDAM Sulut juga dapat semuanya. Sekarang solusinya bagaimana? Kita tidak mau arogan, kita tidak mau, kata Pak Supriyadi, tidak mau keras-keras, gitu loh ya. Sekarang kebutuhan masyarakat
air. Saya sendiri pribadi di rumah saya Pak, 24 jam selama 6 jam. Baru semalam 6 hari. hidup 2 jam. 6 hari. Itu 1220 jam. Baru semalam hidup 1 jam cuma. Ini mati lagi sekarang. Begitu Pak Dirut ya. Oke, terima kasih. Monggo Pak Dirut. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari pelanggan di pinggir batas. Oh, barangkali yang lain Ya. dulu sebelum Mungkin saya share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya bahwa problematika terkait kondisi air PDAM ini bukan 1 atau 2 bulan, tetapi sudah berbulan-bulan dan hampir memang 1 tahun. Saya sebagai warga lokal, warga pinggir Papas, kondisi ini berubah sejak 1 tahun yang lalu. Artinya air memang hidup, tapi dia jangkauannya sudah kecil. Yang asalnya itu katakanlah 1 meter, tiba-tiba turun ke 50 cm saja. Bukan mati, tapi hidup kecil. Volumenya itu yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi dengan kondisi terparah di bulan Oktober dan November. Jadi mungkin seandainya Bapak ini, Pak Direktur, punya komunikasi yang baik dengan masyarakat, hal-hal yang tidak kita inginkan sebelumnya bisa kita cegah. Tapi kami melihatnya bahwa seolah-olah PDAM ini hanya mau menang sendiri. Kenapa demikian? Ketika kita lambat, ada semacam denda di situ yang dikenakan, ditetapkan. Nah, untuk kasus ini, saya ingin minta kepada PDAM dalam kurun waktu beberapa bulan ini apa kompensasi yang bisa diberikan oleh PDAM sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada pelanggan. Itu saja mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain atau bahkan Pak Dirut bisa menjawabnya. Ada tambahan lagi Pak Dirut? Dulu sebentar. Ini ada WA dari teman saya sendiri. Kebetulan rumahnya kosong. Dia kerjanya di toko kelontong. Di luar kota. Di luar kota. Dia bayarnya 50.000 setiap bulan. Apakah pakai nggak dipakai bayarnya 50.000 kan gitu Pak Dirut. Kasian juga kalau memang administrasinya 10 atau berapa kan bisa di 25 kan gitu Pak ya. Mungkin kayak gitu Pak. Tapi ini orangnya sudah kirim ke saya buktinya selama 2 bulan dia tidak ada di tempat ini dari tahun kemarin dong. Nggak ada di tempat ini, dia tetap bayar 100 berapa nih Pak? Selama 2 bulan? Iya, minimal 49 lah kalau dengan admin. Kalau dari PDAM 26 sudah ya, Pak Dirut sudah paham itu Pak Dirut. Enggak, kita sampaikan Iya. sekalian di sini. Iya. Maksudnya nanti takutnya kayak kemarin dulu saya ngadu ke Pak Dirut, ternyata dibongkar semuanya, mesinnya dimatiin, air tetap mengalir Pak ya. Iya. Kayak seperti yang saya adukan ke Pak Dirut kemarin. Gitu. Ada bocor. Ada yang kebocoran. Takutnya seperti itu. Enggak, itu Biar tidak sepihak. Nanti saya sampaikan kepada teman saya atau rekan saya, tetangga saya lah istilahnya. Coba kamu cek dulu, buka dulu. Takutnya ada keran yang bocor seperti yang saya tunjukkan ke Pak Dirut. Enggak, itu memang minimum tarif yang ditetapkan oleh PDAM seperti itu. Kalau bocor pasti lebih dari itu. Iya. Pasti ratusan. Oke. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pelanggan dari daerah pinggir Bapas, ada Mas Edi, Pak Supriyadi, Mas Irul, Pak Roni. Jadi kita langsung flashback terkait dengan permasalahan distribusi air di daerah pinggir Bapas. Walaupun memang terjadi informasi ke kita itu hampir 1 tahun dari warga di sana, cuman yang kita tahu dan benar-benar kita pahami itu sejak perkiraan bulan September Oktober parahnya Jangan parah ya, tapi yang harus sudah 1 tahun. parah sekitar bulan September Oktober. Terus alhamdulillah di bulan November akhir, pertengahan akhir sampai Desember sudah mulai membaik. Jadi sebenarnya permasalahan timbul dari sumber yang ada di Kermata.
sumber di Kermata ini sudah saya ceritakan beberapa saat yang lalu bahwa tiba-tiba debit air produksinya drop tanpa diketahui dan tanpa terbaca oleh panel listrik. Artinya dari tegangan normal, dari ampere normal, voltase normal yang ada di semua panel itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelistrikan maupun pompa itu bermasalah. Tapi ketika dipaksa oleh teman-teman dibuka jaringan di jembatan, ternyata airnya kecil. Kemudian kita gantilah beberapa kali, 2 kali atau 3 kali ya Pak ya, ganti pompa. Terakhir di pertengahan November itu alhamdulillah hasilnya baik. Kemudian di bulan Januari apa Februari ya Pak ya, kembali drop. Jadi dari 14 liter per detik ya Pak ya, turun 13, turun. Selama masih di atas angka 10 liter per detik itu masih aman, kita cek ya Pak ya, kita masih aman. Tapi lama-lama turun, dari 11 turun lagi, 10 turun lagi, sampai turun ke 5 ya Pak ya, sampai turun ke 5 liter per detik. Kita cek di kelistrikan semuanya normal, semuanya menunjukkan tidak ada tanda-tanda. Sampai kita undang tim yang dari Surabaya, PDM Surabaya, ahli Pak Busri selaku kabak teknik, saya minta tolong untuk undang ke mari. Mereka orang-orang hebat semua, tidak bisa apa-apa ya Pak ya. Datang ke sini seminggu, saya minta tolong cek dari Kermata sampai Nampokor, jaringannya dari Nampokor ke timur sampai sentral. Kita sudah berikan mapnya, mereka sudah jalani, insya Allah dicek tidak ada bocor, mereka pun tidak mampu. Saya sharing apalagi teman-teman, mohon maaf kan ini kan memang spesialisasi SPAM atau sistem penyediaan air minum memang ilmu yang tidak dimiliki semua orang Pak. Jadi ketika saya sharing pun ke teman-teman PU, teman-teman pengairan, mereka pun tidak bisa apa-apa. Nah, sehingga kita berinisiatif kemarin teman-teman hampir 1 bulan ini rasanya tidak pernah istirahat, terus kerja. Apalagi Lebaran kemarin ada sebagian teman-teman kita yang memang shiftnya gantian dengan kita di lapangan, tidak ikut Lebaran, tapi insya Allah amal perbuatan dan usaha mereka pahalanya tidak kalah besar dengan orang-orang yang melaksanakan sholat Id bersama dengan orang yang lain. Artinya kami tetap tidak pernah berhenti berusaha Pak. Sampai tadi malam teman-teman ini berusaha. Apa permasalahan yang terjadi? Ada peningkatan dari aktivitas yang dilakukan teman-teman pada saat kurang lebih 3-4 hari terakhir ya usaha Pak. Pada saat memperbaiki instalasi panel, kemudian memperbaiki konstruksi pompa, ada peningkatan dari yang tadinya 5 liter sudah naik ke 8, sampai 8,5 Pak kalau tidak salah. Tapi ini belum cukup, seperti yang saya sampaikan tadi, titik aman itu di 11 sampai 12 liter per detik. Karena pelanggan di pinggir papas ini kurang lebih 1000 pelanggan, mungkin Mas Edi ya, paham kurang lebih ada 1000 pelanggan, maka kita butuh minimal 10 sampai 11 liter per detik. Karena asumsinya 1 liter per detik ini kan untuk 100 pelanggan. Jadi kalau dibagikan tinggal dibagi aja 1000 dibagi 100 berarti sekitar 10 sampai 11. Cuman titik amannya katakanlah valasi 1 liter per detik, berarti di angka 12 liter per detik untuk mengamankan semua pelanggan yang ada di sana. Nah, kemarin dengan teman-teman diusahakan sudah bisa mencapai 8, tapi kita masih butuh ini Pak. Ada peningkatan hasil yang dikerjakan oleh teman-teman, namun ini masih belum cukup untuk memulihkan distribusi air yang ada di pinggir papas khususnya, termasuk daerah Karanganyar, dusun Pangkung ya, Pangkung dan sekitar yang memang alirannya sama-sama dari Kermata walaupun Karanganyar. Jadi bahkan sebelum halal bihalal saya sudah rembuk Pak Budi, Pak Johan, Pak Busri. Setelah halal bihalal ini kita duduk apa yang akan kita lakukan untuk bisa meningkatkan debit yang keluar dari Kermata, khusus yang ke arah Nampokor ke pinggir papas. Nah, itulah jadi dari kami undang, kami sekarang kemarin Surabaya gagal karena tidak bisa memberikan solusi, dan bisa mereka memberikan solusi, tapi solusinya seperti ini, mereka
meminta kita membangun reservoir dengan kapasitas minimal 1000 ya 1000 ya Pak? Berapa? 200. Oh, minimal 200. Minimal 200 sampai dengan 1000 liter. 1000 kubik, maaf. Kemudian dengan itu maka dari Nambokor ya Pak ya? Dari Nambokor dari barat ditembakkan ke timur menuju ke pinggir Papas. Namun solusi itu sebenarnya sudah kami lakukan karena flashback ke depan lagi Pak, mohon izin. Usaha kami bersama teman-teman, kami karena sudah merasa PDM sekelas PDM Surabaya salah satu PDM terbesar di Indonesia, bahkan saya katakan PDM Surabaya adalah PDM terbesar kedua di Indonesia. Kita undang ke sini mereka belum mampu. Solusi yang diberikan sama dengan solusi yang sudah kita kerjakan selama ini. Kami Pak di awal puasa, iya Pak, kami sudah berhasil tembus ke Kementerian PU. Kami undang datang ke Sumeneb. Mereka datang di awal puasa, ditemui oleh Kadis PU, saya sendiri dengan Pak Kabak Teknik dan Bapak Bupati. Kami sampaikan kami punya permasalahan pinggir Papas, kami punya permasalahan di mana lagi Pak? Tungkek ya Pak ya, untuk menjalankan spam Tungkek, kemudian Kaliangat Timur untuk lebih memaksimalkan lagi karena insya Allah ke depan Kaliangat ini pertumbuhannya pesat. Kemudian sekitar perkotaan termasuk daerah Kalimook, Kertasate ya Pak ya. Kami sampaikan dan insya Allah tahun ini ya Pak ya akan datang bantuan. Jadi Tungkek dan spam di daerah kota yang akan kita letakkan di mana itu Pak? Bukol itu Kertasate. Di belokan di tikungan. Itu kan ada lahan kami. Jadi insya Allah kapasitas antara 800 sampai 1000 ya Pak ya. Di situ akan kita bangun reservoir. Nah kita sudah berhasil mendatangkan proyek itu. Tapi untuk jangka pendek kita kan harus bagaimana bisa mengalirkan air ya kan, distribusi air bersih itu bisa sampai ke pelanggan pinggir Papas untuk jangka pendeknya. Gimana caranya? Kita coba buka tutup sudah, tapi ternyata tidak berhasil karena ketika kita buka maupun kita tutup untuk normalisasi itu butuh 2-3 hari ya Pak ya. Jadi bukan dibuka langsung air itu bisa hidup langsung enak ke warga, tapi butuh, makanya kan sampai enak kemudian kita buka tutup lagi selang 1 hari baru ada efeknya. Jadi bukan begitu dibuka ini langsung enak gitu. Itu realitas di lapangan yang ada sehingga buka tutup sama sekali tidak efektif. Ini juga pernah kami terapkan di Gunggung Timur waktu itu, buka tutup juga tidak efektif. Akhirnya kita supply pakai tangki. Sehingga pendeknya dalam waktu dekat tetap saya dengan tim yang ada di sini kami berupaya, kami tidak mau memikirkan yang aneh-aneh, memikirkan macam-macam. Yang penting kami terus fokus demi pelayanan yang lebih baik. Saya pun kemarin dengan teman-teman ini selesai subuh kita perbaikan ya, kita rehatkan Pak teman-teman, sholat Idul Fitri, setelah itu kita balik kerja lagi. Terus seperti itu Pak. Tidak ada rehat sama sekali, kecuali rehat memang untuk istirahat, karena bagaimanapun kita harus recovery kesehatan kita maupun pikiran kita sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan normal. Terkait masalah jabatan saya tidak mikir itu murni hak mutlaknya Pak Bupati sudah. Pak Bupati menganggap saya tidak mampu, ya silakan, kan selesai. Artinya selama saya diberi amanat menjadi direktur untuk menjalankan tugas melayani masyarakat, ya saya bekerja semaksimal mungkin. Kalau misalkan Pak Bupati sudah memandang kamu tidak mampu, udah kamu saya keluarkan SK pemberhentian misalkan, ya saya terima. Tapi selama itu tidak ada, selama Pak Bupati menugaskan kita bekerja dengan maksimal. Semua tim saya kerahkan, kita ada di lapangan dan semua kita usahakan sampai alhamdulillah teman-teman PDAM yang lain pun sampai apa istilahnya, bukan iri tapi kaget lah, kok bisa sekelas PDAM Sumeneb bisa undang
Kementerian PU, walaupun mohon maaf di sini ada Pak Said yang bantu kami untuk mendatangkan beliaunya gitu. Tapi luar biasanya insya Allah berhasil, bahkan di bulan-bulan ini mereka sudah akan melakukan lelang untuk proyek yang ada di Kalianget, yang untuk wilayah Pinggir Papas, Kartasate dan Kalianget Timur. Jadi itulah yang kami upayakan. Kami tidak berhenti sampai detik ini, kami terus berupaya bekerja keras. Kalau mau cek teman-teman kerja silakan. Pak Budi mungkin bisa minta kontaknya, bisa minta dokumentasinya teman-teman kerja, atau bahkan mau cek langsung ke lokasi pada saat teman-teman kerja. Kita open, kita persilahkan. Yang penting apa ya, kita juga didoakan barangkali apa yang kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan air di masyarakat ini bisa segera terlaksana dan berhasil. Itu harapan kami, dan itu yang menjadi fokus kami. Lain itu kami tidak bikin macam-macam. Terkait dengan bulan-bulan lain yang disampaikan Mas Irul tadi, itu memang tarif yang sudah menjadi abonemen kita, di mana abonemen kita kan 10 meter kubik sebagai tarif dasar, dan itu sudah ditentukan di Pergub. Terkait dengan laporannya Pak Edi tadi, apa kompensasinya sama dengan laporan yang disampaikan oleh warga kita di Gunggung ya, Gunggung Timur, sudah kita kemas di bulan berapa kemarin Pak Budi yang bikin laporannya, kebetulan sudah kita kemas, sudah kita laporkan ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas pun sudah melaporkan ke pemerintah daerah, khususnya ke Pak Bupati. Sudah kita karena Tapi kan belum untuk dilakukan. memberikan kompensasi kita harus ada persetujuan Pemkab Pak. Karena bagaimanapun harus keluar masuk uang itu kan harus diketahui oleh pemerintah. Jadi tidak bisa kita langsung ada masalah langsung media keluarkan dana kompensasi misalkan, atau gratiskan, ini tidak bisa. Jadi kita harus lapor pemerintah ACC, baru kita bisa laksanakan seperti itu. Iya Bapak, terima kasih. Ya. Cuma begini Pak, Bapak penjelasan dari tadi kami simak semuanya bagus, karena usaha sudah dilakukan, mengundang orang-orang hebat itu juga suatu kemajuan bagi internalnya Bapak, yang mungkin orang lain akan salut terhadap itu semua karena hanya PDAM Sumeneb yang bisa. Tetapi semua yang Bapak sampaikan itu belum masuk pada solusi yang menjadi permasalahan masyarakat. Betul. Solusi instan maksudnya ya. Solusi instan, artinya Tidak, solusi tidak dalam waktu solusi dekat. instan. Kita berbicara solusi secara kolektif. Mau instan, mau tidak instan, intinya itu belum menyentuh kepada solusi yang menjadi penyampaian pokok kami bersama. Nah, soal tahapan sudah dilakukan upaya, kemudian diketahui dari 12 turun ke 11, dari 15 tadi ya, turun ke di bawah 10 Cirbata. untuk di sumbernya sana. Itu semua tanpa kami tanya, kami yakin Bapak sudah melakukan itu semua. Tanpa Bapak menjelaskan ke kami sudah yakin. Nah, sekarang Bapak, yang kami inginkan jika masih bisa solusi buat masyarakat. Mau itu solusi jangka panjang, jangka pendek, intinya di Karanganyar ataupun Kirpapas ini masyarakat yang saat ini sedang mengalami permasalahan air, solusinya bagaimana? Apakah pakai tangki kek, misalkan seperti yang Bapak sampaikan di Gunggung, itu solusi. Nah, saya berharap apa yang disampaikan Bapak ini, maaf bahasa kami, mohon tidak apatis. Karena tadi kami sedikit menggarisbawahi soal amanah jabatan kami percaya kepada. Jadi nampak kesannya, tapi maaf ini momentum lebaran ya, kami tidak ingin menyinggung. Tetapi harus kami sampaikan untuk memperjelas diskusi ini demi mendapatkan solusi. Jadi kesannya dari tanggung jawab
tidak ada tanggung jawab. Tapi maaf. Kami ingin membahasakan lebih halus lagi sebenarnya, andai kata ada bahasa yang bisa lebih halus. Jadi mohon dengan segala hormat untuk tidak apatis dengan menyerahkan semua jabatan dan tanggung jawab itu kepada bupati. Karena tanggung jawab itu ada pada diri Bapak, bukan pada bupati. Amanah jabatan itu memang yang memberikan bupati, tapi ketika sudah menjabat, tanggung jawab itu ada pada diri Bapak. Kami tidak memaksa Bapak harus mengundurkan diri atau harus bagaimana ke bupati, tidak. Tapi di sini tanggung jawab yang kami prioritaskan adalah tanggung jawabnya terhadap solusi. Itu Pak. Nah, ini ketika itu kita ngobrol-ngobrol santai, tapi hasilnya besar, hasilnya solusi. Ini lebih baik, lebih menghasilkan untuk masyarakat ketimbang kita formal, bahasa dikemas seilmiah mungkin, tapi pada akhirnya kita bingung hasilnya apa ya tadi solusinya buat masyarakat. Maksudku udah Pak, nih serta masyarakat pola bisa diberikan solusi untuk masalah air sedetik kendala Samangken. Jadi kan maksudnya Pak. Langsung ya Pak. Jadi Gini Pak. bentar biar interaktif ya satu-satu. Jadi selesai. Saya bukan menyerahkan jabatan kepada Bupati, tanggung jawab kepada Bupati. Enggak, tanggung jawab permasalahan tetap tanggung jawab kami Pak. Tetap. Hanya berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan itu ranahnya Pak Bupati. Tapi apa yang selama saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Apa yang selama bisa kami perbaiki, kami perbaiki. Apa yang selama bisa kami optimalkan, tetap kami optimalkan. Itu maksud kami. Sehingga terkait dengan ini, makanya ketika kemarin Pak Johan bisa, Pak ini sudah naik dari 5 bisa tembus ke 8,5. Ayo kita evaluasi. Sampai enggak? Iya kan Pak ya? Sampai Pak Budi juga komunikasi, Pak Busri juga komunikasi dicek. Oh Pak, ternyata airnya masih sampai sini. Berarti kan kita sudah mapping, pemetaan. Oh, berarti daerah yang kurang misalkan kalau daerah Tulum yang di barat, kalau Atung yang di timur, yang di ujung-ujung. Nah, ini yang masih kekurangan, Pak. Kemudian di Kauman. Oh, kita mapping, Pak. Sehingga pada saat kita distribusikan air tangki, kita tahu tujuannya itu kemana. Jadi teman-teman, karena di sana cukup padat gitu loh, Pak. Pertama, yang kedua jangkauannya juga daerah Tulum. Berarti tak memungkinkan nih. Bisa. Ada tetap ada cara, tapi makanya kita mapping sehingga mau lewat mana air ini? Apa kita sementara bisa lewatkan pipa distribusi utama atau pipa tersier? Ini kan bisa ya Pak ya, bisa ke langsung pipa. Karena kalau pakai selang tidak mungkin. Dari pekerjaan ribet, kemudian mengganggu aktivitas, kemudian nggak simple, nggak rapi gitu loh di lapangan. Jadi berarti bisa kayak itu alternatif solusi. Bisa. Jadi kita distribusikan seperti yang di Gonggung Timur pada saat masih belum normal, sehingga kita suntikan melalui pita jaringan distribusi ya Pak. Nah itu kita mapping mana yang daerah ini sehingga kita nitiknya penempatan distribusinya itu tepat Pak. Bukan yang sudah dapat nanti dapat lagi. Ini kan salah sasaran sehingga Pak Budi tadi melaporkan hasil mappingnya seperti itu. Pak, ini Pak di Dusun Telem. Barat ke Dusun Agung yang sebelah timur, pinggir-pinggir jalan kan nggak ada masalah. Kemudian ke rumah, terus seperti itu. Makanya kita sudah sepakati selesai halal bihalal, kita salaman sama teman-teman semua. Ayo langsung rapat, baru saya bilang ke teman-teman ternyata jaringan sudah hadir. Tapi nggak ada masalah, ini juga bahan masukan ke kami, silaturahim juga untuk kami bisa dengar keluhan-keluhan yang ada. Kami bisa ada bahan untuk pertimbangan dalam bekerja, dalam mencari solusi seperti itu. Dan kami juga bisa memberikan informasi kepada dengan semua yang ada di sini apa progres yang sudah kita lakukan selama ini kan seperti itu. Walaupun tadi bukan solusi, sebenarnya solusi Pak, cuman dalam waktu bukan dalam waktu singkat. Ini adalah solusi jangka panjang dan ini alhamdulillah insya Allah kalau sudah terlaksana kita punya tandon besar sehingga kita punya alat booster untuk distribusi daerah yang jauh dari sumber di kota. Itu
yang bisa kami sampaikan terkait dengan solusi yang instan yang bisa kita lakukan segera untuk distribusi air. Oke. Ngiring neka Oke. pola Pak benar. Dirut, ini mungkin juga solusi ya. Karena saya melihat ada 2 pipa di daerah Karanganyar. Iya kan? Nah, saya sebenarnya kalau ke belakang itu saya lihat iri. Airnya hidup, banter, tidak ada masalah. Di mana itu? Yang di Di sebelah belakang rumah saya, di panggung. Solusi saya Pak, yang dimaksud buka tutup, bisakah dibuka air yang dari yang mengalir ini dialirkan ke pipa yang Kirmata, istilahnya jalur Kirmata gitu loh Pak. Dari pipa yang belakang saya, yang lancar airnya dijalurkan ke pipa Kirmata. Kalau kita menunggu Kirmata Pak, debit airnya 5 ke 8, sampai kapan kita? Itu Kirmata juga ya? Dua-duanya Kirmata ya? Oh, kota ya? Kota. Itu maksudnya saya buka tutup dari kota. Yang besar itu kota. Gitu loh Pak. Maksud saya buka tutup bukan buka tutup yang dari Kirmata Pak. Ambil dari kota maksudnya. Yang ambil dari kota yang dari jembatan itu Pak ya. Sumber air gitu loh Pak. Yang buka tutup di situ mungkin disalurkan ke pipa yang di sini, yang kayak kemarin simulasi penyedotan yang di depan rumah itu Pak. Oke, coba Pak dari sisi distribusi. Siap. Bisa dijelaskan. Saya konsen masuk ya gitu mas. Sampai ada solusi. Istilah mas. Kalau dari hati kami yang paling dalam. Serius nih kan? Jadi yang lebaran. Karena kau udah pelaku di lapangan. Mungkin Mas Hairul on. Kau udah pernah tak tedung keluarnya ke rumah. Nekat Mas Hairul. Kau tidak pernah menghindar dari pengaduan masyarakat. Bahkan setiap pengaduan Mas Edi mungkin tak betul ke neka kasarin mungkin. Kalau mereka pasang petir, Estona atau ruang pihak PDAM lancar. Sama Pak. Iya. Bukan seperti itu, bahkan kami yang Iya. terong. Kalau Bapak di rumah tidak mungkin pakai PDAM mungkin di atau Bapak Ya bisa intinya ngebor. Tapi tetap kami Pak yang ketika pelayanan Iya. kita itu ketika Ini belakang rumah. Oh itu belakang rumah. Iya. ketika pelayanan itu bagus kan kau udah bisa istirahat. Intinya paling naik karena mas orang nekat. Terus terkait dari pengalihan atau pembagian pendistribusian air dari desa sebelah ke pinggir papas bisa dilakukan. Cuma normalisasinya itu yang tidak kadang sulit mas. Sekarang ya Tidak menjamin berarti. ya ketika kita jam 6 pagi kita alihkan ke pinggir papas itu bisa jadi sore baru nyampe ke pinggir papas. Terjauh. Anggap terjauh lah mas ya. Nah, ketika nanti mau dialihkan lagi ke Karanganyar sama waktunya, tidak langsung seperti kabel ketika disambung hidup, beda karena kita harus buang angin di sana meskipun sudah kita pasang ventilasi udara di sana. Makanya terus terang kami masih ada harapan dari Kermata yang kemarin itu keluar 5, sekarang keluar 8. Tidak menutup kemungkinan. Ini kan tadi perintah pimpinan, nanti sudah acara kumpul, ayo laksanakan. Barangkali nanti bisa tembus di angka 10 atau 11. Ya mohon doanya juga mas. Sampung doa. Nah, dan informasi tidak masalah ke kami. Atau mungkin kami ke lapangan. Pasti ke lapangan kami. Pasti, insya Allah. Makanya ini ada harapan, kita punya harapan ada kenaikan debit lagi, kenaikan produksi. Karena kontrol kita di masjid mas, masjid Eber Nambiah mas. Nah, itu selalu kita ukur dan di Nambokor di bengkel. Tolak ukur jadi. Tolak ukurnya di sana. Jadi Sapung doa anak tore. di mana Bu? Berarti lebih tidak mungkin Untuk buka tutup. untuk Nah, tapi kalau solusi tangki 99% bisa. yang tangki Tangki. Penampungannya. Bukan penampungan, bukan. Dalam artian gini, distribusi. distribusi. Nanti kita di gang, mawas di gang Delem, kan Delem itu ada 2 gang, anggap 2 gang besar, dan itu tidak mungkin tangki masuk ke dalam. Di luar kita pasang pipa dari tangki masuk ke pipa. Silahkan bisa dinikmati nanti langsung di keran-keran. Bisa. Nah, Kalau ya kan? memang itu memungkinkan Pak, kami lebih menyetujui itu. Siap. Tetapi jika memang masih ada solusi yang
lebih memungkinkan dan lebih baik. Mungkin bisa disampaikan di sini. Artinya dari PDAM kan lebih mumpuni, lebih memiliki terobosan-terobosan karena memang sudah wilayahnya, sehingga dari kami pulang dari PDAM dari sini itu sudah membawa hasil nyata buat masyarakat begitu, Bapak. Pada itu. Iya. Ya, Mas. Mungkin untuk bantuan pendistribusian dari tangki hari ini bisa kita buat sambil lalu kita jalan perbaikan di kemah. Semua kita jalan. Ini kasih ya Siap, sore. masyarakat Siap, Mas. Jadi diwakili kita. ya, artinya nanti seperti yang Pak Juan sampaikan, Siap. kalau misalkan seperti bantuan kemarin Polres atau misalkan PDAM sendiri mendatangkan air tangki, tapi masyarakat untuk ambil ke Beda. saya Beda. rasa Siap. tidak akan efektif dan tidak akan jalan. Yang di Kauman, Mas. Di masyarakat langsung ember. Tapi tidak. Iya, tapi Yang di Kauman, ya? dengan Itu cara- berdasarkan yang kemarin, Dialirkan. evaluasi yang kita lakukan. Yang di kemarin. Kauman. Jadi Ya. Di Kauman, ya, Mas. seperti itu. Jadi Iya, mohon iya, maaf iya, Pak, iya. penekanan kami ini tidak ada maksud dengan melakukan penekanan yang sifatnya subjektif kepada Bapak. Seperti pada soal jabatan tadi yang sempat menjadi dialektikanya kita. Yang diprioritaskan memang solusi. Sehingga kami menjelaskan seperti ini biar tidak menjadi unek-unek yang kurang berkenan, terutama di hati Bapak ya, karena momentumnya kita lebaran. Udah. Kalau kita open Pak, insya Allah aman. Berarti kalau memang demikian, ini kan sudah ketahuan titik solusinya seperti apa, dan apalagi sudah bisa dilakukan pendistribusiannya dari hari ini. Siap. Tinggal nanti komunikasi lanjut ya, saudara. Dan itu permohonan kita, Bapak, bisa dilakukan sampai air yang memang ada itu normal. Kembali. Sebelum air itu normal dari PDAM, mohon untuk pendistribusian itu tidak dihentikan sehingga tidak menjadi kendala lagi buat masyarakat. Dalam arti bukan kami menekan ini menekan maunya Enggak. Nah, itu kan sudah tugas kami, Mas. Tetapi dari penjelasan Bapak tadi sudah ada upaya-upaya kan, insya Allah pun juga waktunya tidak akan terulur lebih lama mengenai kenormalan air itu. Insyaallah. Ya sudah, ini Saya menambah, Mas, ya, mungkin motong-motong, Mas, ya, maaf. Kira kita recet macet dekat ada potong. Estona wane kan, Mas? Kira-kira. Estona mobil tangki ini sudah masuk bengkel kemarin. Dan itu sudah perintah Bapak Direktur gimana suplai apapun sehingga masyarakat terpenuhi. Itu perintah pimpinan. Dan tangki sudah kemarin masuk bengkel, sekarang sudah ready. Dan hari ini saya pribadi, saya janji, saya bikin di sana pipa ke atas, dan mohon keamanannya juga masyarakat sana untuk dijaga. Orang anak-anak ini dekat dengan pangku potong, Mas. Nah, ini kan Mas Bucor warna neka detik, tore pada saling matorok warna neka gitu. Siap. Dan Jadi saya kita berjanji, kepada Mas, hari ini Pak pengacara Pak Irul nih kan. Mas Irul, ya, itu Mas Irul. Di Ebrina mungkin Mas Edi bisa kalau untuk teluk itu dua sisi. Sisi utara dengan Patenang. Kayak pun gila boleh. Pengkilo aman. Kau udah pengkilo. Makanya gitu. Untuk pinggir jalan itu lebih mudah. Siap. Bisa langsung tangki masuk aja dengan bian bisa. Tapi kalau untuk telum dan orang tibit kampung ngai tengah, jauh nak. Telum akun nih kan, Mas. Kauman pun tak patih sih, Mas. Asaran telum. Telum paling jauh Belum dengan ke barat Karena terus terang, jaraknya panjang. selama PDM di sana beroperasi, Mas, kau lo pertama, Mas, tetap membaca metra dan juga penagihan. Makanya kau oning persis posisi kampung Setulum Bukit senior nih kayak di bapak sekarang ya. Tore, insya Allah, acun cio kau hari ini. Saya buatkan Parentana Pak Direktur Neka tak diketahui masyarakat. betul. Sehingga subjektifnya masyarakat, sehingga Pak Direktur Neka tak diinisiatif sekali. Banyak inisiatif. Tapi Kan makanya ketika kita tahu, kau lo untung pian kanja silaturahmi yang pertama,
dan kita sama-sama Mungkin. Deka atlas atlas sore dulu, sore mas dulu mas. Di nyambung boleh, boleh terkait karena tadi Pak Supriyadi sudah menyampaikan terkait materai dan segala macam dan juga jabatan. Gini Pak Dirut, saya analogikan boleh kan? Pak Dirut mengamanahkan kepada saya, minta tolong Mas, bengkau juga kibun sampai di motor. Pak Dirut mengatakan seperti itu. Tapi saya tak ada kemampuan Pak. Mungkin. Panik kamu tak berani, takut elang berapa. Jadi saya berinisiatif membeli Pak. Ini saya analogikan seperti itu. Tapi tinggal tak usah berjelas boleh. Ya, maksud saya sering saya sampaikan kan di grup juga. Pak Dirut mundur sebagai bentuk tanggung jawab bukan sebetulnya. Tapi ternyata kan masih ada tanggung jawab. Betul. Kita mundur. Maksud saya Justru kita pertama, menghalangi Pak Dirut mundur. Pertama, Kalau ada solusi, saya akan ada menyampaikan Pak jawab, jangan kelemahan pilih. di PDAM. Di Pak Johan, Siap. saya akan menyampaikan kelemahan di PDAM juga Pak Dirut. Saporan apa itu? Pertama, komunikasi itu nggak jalan. Itu jelas. Kenapa? Informasi seperti tadi dan juga hal-hal lain yang dikerjakan oleh PDAM, masyarakat tidak tahu. Karena taunya mereka air mati. Harusnya atau idealnya Pak Dirut itu turun ke lapangan. Cek ke masjid Saporana Pak, kau lah pun bekerja. Ini Kak Saksena nih Kak Pak Roni. Atau di video sama Pak Johan. Di Kami video, bekerja, kami tidak ada yang bekerja. Bukan nanti saya temukan di Saya video. potong. Kalau mau dokumentasi, saya orangnya sebenarnya tidak suka dokumentasi, tidak suka, mohon maaf, Saya suka pencitraan yang gitu. pencitraan, mohon maaf, karena nggak ada gunanya bagi saya. Saya adalah maksimal pelayan. Tapi kalau mau lihat dokumentasi saya ada di lapangan, insya Allah teman-teman semua punya Pak yang ada di Itu sini. dokumentasi ada, Jadi, tapi masyarakat Nah. tidak butuh dokumentasi. Iya, jadi Di luar dari itu, yang kami butuhkan adalah air hidup dan Betul. solusi itu. Yang paling urgent juga Pak, ini fakta di lapangan. Saya akan sampaikan ke Pak Dirut bahwa kami mensinyalir, mohon maaf, ini meteran tidak presisi atau tidak tak setel. Kenapa? Karena dalam kondisi air seperti ini saja, itu ada orang sampai capok sangat sakit Bu. Masuk akal nggak? Iya. Ini biasanya sakit Saya Bu. pernah 1 juta. Jadi kami minta, entah kapan itu kami ingin mengambil sampel mereka yang mahal-mahal, akan kami tes dengan cara bakunya. Kami ingin itu kan masalah teknis Pak. Teknis itu kan ya. masalah teknis. Jadi masalah teknis itu ada pertama ada di kebocoran, yang kedua ada di water meter itu sendiri. Sangat sakit. Jadi masalah ketiga ada jaringan yang terdistribusi ke tempat lain melalui meteran itu tapi tidak diketahui. Ada pencurian. Itu ada dan orang tidak sadar dan itu sering kejadian ya Pak ya. Nah itu kemudian tadi solusi yang disampaikan Pak Johan ini nanti berarti Pak Budi, Pak Usri siapkan datanya ya Pak ya, datanya terkait dengan titik-titik lokasinya yang akan dilakukan penyelidikan atau infus air tangki di beberapa titik untuk mendistribusikan air bersih. Kemudian terkait dengan apa namanya amanah tadi. Apa ya Pak ya? Ya saya sampaikan Saya tadi Pak. tanyakan, Kita Bapak mampu nggak? kita bekerja. Kira-kira. Saya merasa oh Pak ininya A-nya. Jadi nggak selesai A pakai cara B. Nggak selesai kecuali saya. Aduh saya sudah tidak mampu. Ya saya bilang Pak Wati saya tidak mampu. Tapi selama saya masih punya cara A, cara B, cara C, kita kerjakan Pak. Jadi, Kemampuan Mbak Dirut tadi bisa kami ukur dari fakta di lapangan. Seperti itu Pak. Ya. gini Pak, agak Ya. sebenarnya juga Mas. Kita bicara Pelanggan kita ada 15.000, dalam 15.000 ya kan, katakanlah di pinggir Bapas ada 1.000, dari 1.000 berapa? Jadi yang kita kerjakan jangka panjang kita kan banyak Pak. Ini Jangka- apa Pak Dirut? iya. Jadi teman-teman menyampaikan keluh kesah ini dari bagian meluapkan yang Betul. tertahan Iya selama Pak. ini. Sekarang kita Ah. kalau izin Pak ya. Jadi tadi yang dibicarakan kelemahan, ayo kita sekarang bicara prestasi. Iya.
Nah, Itu memang direktur yang kewajiban, pernah Pak. ada, dari direktur yang pernah ada, siapa yang bisa buat perda penyertaan modal? Tapi Itu sebagai prestasi itu bukan prestasi kata Mas Prestasi, Ron. Pak, tidak bisa itu gitu, bukan Pak. sebuah amanah, iya Ron. Duh, Itu tidak memang gitu. sudah Berarti kewajiban berarti Bapak. tidak seperti itu. Dan kami mungkin adalah kelemahan, kalau kelebihan itu sudah bagian dari amanah. Iya. Silakan Ron, Ron, Tapi kan tapi kan harus imbang. Ya, masuk Harus imbang. Ron. Ron. Iya. Ron. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi solusi yang alternatif insyaallah dengan cara distribusi air tangki itu. Yang pertama, yang kedua Pak, selama bulan September saat PDAM tidak bisa melayani kami dengan baik, kita tetap memberikan kewajiban dengan cara membayar premi-premi tagihan-tagihan air. Nah, kami meminta apa sih? Punishment dan reward lah. Nah, di saat PDAM tidak bisa menyalurkan air dengan baik di bulan September, Januari, Februari, karena November, Desember juga termasuk, Kacipon apa sistem pembayaran air itu? Apakah kami minta toleransi lah. Masa kami bayar penuh sesuai dengan sistem, tapi hak kami tidak melayani dengan baik. Kami itu mohon solusi juga gitu. Tadi yang saya sampaikan Pak, yang sudah diurus dengan Pak Budi Praetno ini. Jadi semua yang tadi disampaikan, termasuk laporan terbaru sudah disusun dengan Pak Budi, sudah kita lampirkan Pak ke Dewan Pengawas dan ke pemerintah daerah. Nanti ACC-nya pemerintah daerah seperti apa? Dengan Pak Budi langsung disampaikan. Misalkan relaksasi diberikan kepada tagihan yang berjalan berikutnya, misalkan seperti apa, itu nanti akan disampaikan langsung dari bagian bulan, jangan dari bagian distribusi, Pak Kusri dari bagian teknik. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan lagi bahwa kami tidak bisa tiba-tiba dari PDAM mengambil kebijakan langsung menganulir tagihan-tagihan pelanggan, kemudian membebaskan. Kita kan tidak bisa, kita harus laporkan dulu, begitu turun ACC baru kita bisa laksanakan. Karena seluruh laporan keuangan kita kan masuk Pak ke pemerintah daerah, sehingga kami butuh proses terkait dengan itu. Walaupun kami kejar-kejar juga ya Pak ya, Pak Budi ya, terkait dengan itu. Pak Budi dengan Kabak Keuangan kita sering memantau ke pemerintah daerah maupun ke Dewan Pengawas. Sampai di mana progresnya? Sama Pak dengan yang Kubu Timur, sampai sekarang pun masih belum dapat ACC daripada pemerintah daerah. Untuk yang yang sekarang kali itu progresnya sudah sampai mana? Yang sudah dianggap Pak. Yang mana itu Pak? Yang tentang penagihan. Semua data dari bulan itu, dari bulan September kalau Itu tahun mau diajukan. sudah Pak, sudah diajukan. Kita nunggu hasilnya. Terus ini ada titipan Pak Dirut dari teman. Mohon maaf ya sekalian kan makle padai jam. Jadi dia bertanya berapa pendapatan per tahun dan alokasi anggaran ini kemana saja. Satu makle kita juga ini ETTP pertanyaan juga bisa menyampaikan jawabannya Pak Dirut. Pendapatan per tahun fluktuatif Pak. ini kan butuh muka data ini kan. Enggak, anu-anunya saja. Mungkin Saya sebenarnya alokasinya kemana angkanya saja. walaupun tidak detail saya bisa aja, walaupun mohon maaf kalau PDAM ini Pak kita sampaikan, PDAM ini berdasarkan aturan BPK kita menganut SAK etap atau yang terbaru namanya SAK EP, Sistem Akuntansi Keuangan etap entitas tanpa akuntabilitas publik. Satu. Yang kedua, EP entitas privat. Artinya sebenarnya kita tidak wajib memberikan data itu kepada pelanggan atau orang luar. Data penjualan, pendapatan, pengeluaran itu kita wajib hanya memberikan ke pemerintah daerah dan badan-badan pemeriksa. Ada KHP, saya urut dari bawah. Ada Dewan Pengawas, ada SPI, ada Dewan Pengawas, ada KAP, ada BPKP, ada Inspektorat, dan terakhir pucuknya ada di BPK. Nah, itu berdasarkan aturan yang kami sampaikan.
simpelnya sebenarnya terkait data keuangan, kalau kita mau apa istilahnya kekeh gitu loh, bisa tanya ke inspektorat maupun badan pendapatan. Tapi karena di sini sifatnya apa ya istilahnya, hanya Informal saja. informal saja. Yang pertama, data itu untuk biaya operasional seperti listrik, kemudian biaya pegawai, biaya pengadaan barang jasa terkait perpopaan dan perpipaan, kemudian laba kita berapa, kemudian setoran PAD berapa, kan seperti itu. Dari laba per tahun, dari pendapatan kita kurang lebih sekitar berapa Pak? 12 ya, sekitar 12 miliar. Tersisa laba mungkin sekitar 600 sampai 800. Insya Allah di tahun 2026 kita berupaya memaksimalkan ini supaya bisa bertahan dan lebih dari itu barangkali. Tapi dari pendapatan yang kita dapatkan paling tidak 55% untuk PAD ya Pak. Untuk kita Berarti berikan ke untuk PAD. masih ada Iya. ya. Kalau 55% artinya mayoritas. kalau kenaikan tarif bukan ranah Bapak berarti boleh. Karena kenaikan tarif per Bu. Oke Pak, izin ya. Mungkin kita sebagai closing statement ya Pak. Ya. Karena dari pressure statement sendiri sudah tersolusikan, ada hasil. Saya rasa untuk lain-lain dari misi pokok di luar misi itu sebagai tambahan isu semata, Iya. tentu perlu saya rasa bahwa hasil ini kita segera sampaikan kepada masyarakat, dan selanjutnya pun kita koordinasi untuk realisasinya nanti dari PDAM ke masyarakat. Tetapi Pak, kembali lagi kepada tanggung jawab, karena persoalan ini sudah nampak dari tanggung jawabnya Bapak, solusi yang dihasilkan tadi, tentu kami tidak ingin Bapak mundur, tidak ingin Bapak justru dengan solusi itu lanjutkan amanah yang Bapak emban, biar kami selanjutnya tidak memiliki problem kembali. Ketika ada problem kan tinggal duduk bersama lagi, tersolusikan lagi. Kalau masih Bapak di pertengahan jalan ini terhenti di PDAM, justru itu menjadi bumerang bagi kita, karena kami kepada siapa ini sudah menjadi komunikasi yang enak Pak. Nah dari itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, kepada PDAM pada umumnya, Bapak Direktur dan jajaran. Terima kasih banyak, karena kebetulan ini juga direkam Pak oleh teman kita dari awal. Justru ini akan menjadi hasil yang bisa dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Ternyata PDAM masih memiliki tanggung jawab dengan bukti memberikan solusi saat ini. Itu closing statement kami. Saya rasa daripada ini terus berlarut, dialog terus berlanjut, kayaknya formal sekali. Kita mungkin bisa tutup ini Pak, acara kita. Selebihnya kan bisa ramah tamah, lebih bebas lagi tanpa ada rekaman. Karena selebihnya tinggal pelaksanaan dari solusi yang dihasilkan tadi. Itu saya ya Pak, saya rasa terima kasih banyak. Kami tadi tidak panggil salam ya, mungkin bisa kami tutup dengan hamdalah bersama-sama Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Lanjut dulu. Jadi tinggal satu Pak.